Korin Kak. Ih, Korinka. Shalom dulu, shalom. Baru kita bahas apa, kasih tahu. Oke, Shalom. oke. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas terkait kasus pembubaran paksa retreat di Cidahu, Sukabumi, dan ya bagaimana kronologinya ya. Nah, pertama-tama kita harus ngebahas apanya dulu nih, kronologi peristiwanya dulu nggak sih? Iya, kronologinya itu kalau yang aku cari ya terjadinya tanggal 26 Juni gak sih tahun 2025? Aku sempat baca tadi ya. Iya, Ya, 26 Juni. 20, 26 27. 27. 27 ya? Iya, berarti kita Iya. sama. 27. Jadi itu kepala desa Tangkilnya yang nama Ijang Sehabudin itu menjelaskan tindakan warga ini bermula dari video dan informasi yang beredar. Berarti ini dia tahu karena ada video yang sempat beredar nggak sih? Iya, benar. Menyebutkan kaum muda yang menginap di rumah sehingga milik Maria Veronica melakukan kegiatan keagamaan ibadah. Um, Kami telah menggunakan izin karena ah, yang aku baca ya, mereka itu katanya lagi menjalankan aktivitasnya. Jadi beberapa remaja-remaja di situ dan beserta mungkin beberapa orang tua juga yang mengikuti kegiatan rata tersebut. Mereka awalnya melakukan kegiatan retret tersebut, tapi ada beberapa orang yang menanyakan perizinan kegiatan tersebut kan. Iya. Lalu mereka menanyakan apakah benar di villa itu diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut yang berujung pada perusakan fasilitas gak sih? iya benar Fasilitasnya apa sih? merupakan serta merusak kaca, jendela, dan fasilitas di rumah tersebut. Kalau nggak salah itu sampai ada salib bukan sih Iya, kayak di betul apa ini. gitu. Ada intimidasi juga, Oh diteriakin iya. dan diusir. Mm-mm. Iya. 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 Oh, mereka ngiranya itu kayak gereja ilegal gitu ya? Ya. Nah, kegiatan aja. Yes. Padahal hanya sekedar kegiatan retreat gitu ya, retreat gitu kan. Benar. Terus tersangkanya ada berapa orang? Bentar. Ada Kalau di 10. sini aku bacanya ada 7. Coba satu-satu, yang 10 siapa aja, yang 7 tuh coba. 7. 7 kan? Tapi aku baca 7. juga 7 sih. Iya.
Termasuk perusakan nggak sih, tersangka perusakan fasilitas? Iya, bukan fasilitasnya yang rusak. Fasilitasnya yang rusak itu bukan cuma ininya ya, bukan cuma villanya, tapi kendaraan Kendaraan. juga. Motor Iya. Nah, terus dari kronologi tersebut, Mm-mm. apakah udah ada gitu langkah-langkah penyelesaiannya untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau yang aku baca, mereka dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Hmm. Dan katanya juga ini ada pihak desa juga mengganti kerusakan sekitar 3 sampai 5 juta. Oh, iya kak? Ya. Iya. Berarti totalnya ada 8. Oh iya, ada 8 ini. Dan ternyata para korbannya itu ngalamin trauma ya. Iya, betul. Dilempari Tapi juga. katanya Farid. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dia Ya. tetap tanggung jawab memberikan ganti rugi sekitar kerusakan sekitar 100 juta pada kerabat pemilik rumahnya, dan kan ada trauma ya tadi ya. Iya. Dia memberikan pendampingan psikologis juga dengan mengirimkan tim psikolog dari pemerintah daerah Jawa Barat. Oke. Menurut kalian itu udah cukup nggak ya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Aku pikir belum sih, seharusnya mereka ada komunikasi yang lebih dalam lagi sama antara para korban dan orang-orang yang ada di sekitar tersebut, di sekitar lokasi kejadian tersebut, sehingga jikalau ada kegiatan yang sama di kemudian harinya, mereka tidak akan melakukan hal itu lagi. Berarti ada langkah untuk mencegahnya juga gitu kan, bukan hanya memperbaiki tapi mencegah ke depannya juga gitu kan sih. Benar. Seharusnya mereka komunikasi dulu sih daripada langsung melakukan tindak kekerasan seperti itu. Iya sih. Oh iya, di sini aku juga lihat ternyata salah satu ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi, Yudi Syah, terlibat dalam perusahaan tersebut. Jadi dia dipecat dan dinonaktifkan oleh DPD PDIP Jawa Barat. Ya sesuai dengan ketentuan peraturannya itu sebenarnya udah sesuai prosedur sih. Dipecat ya Iya, dari dipecat. jabatannya. Benar. Udah sesuai sih kalau menurut aku, cuman kita tetap harus punya solusi pencegahan juga ke depannya gitu. Ya siapa tahu kalau misalnya ada kejadian yang seperti ini lagi tuh nggak terulang lagi. Benar. Em, Dan aku juga mau tanya pendapat nih. Ya
meskipun kita nggak punya izin untuk melakukan kegiatan keagamaan dan beribadah, apakah itu menjadi suatu celah atau menjadi suatu hak bagi orang lain untuk menyerang agama tertentu ketika mereka menjalankan ibadah gitu? Seharusnya sih tidak, karena dari dasar negara kita juga sudah menetapkan di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya berarti kita bebas dong memeluk keagamaan kita, memeluk dan kita dibebaskan untuk beribadah kepada siapapun. Jadi setidaknya kalaupun memang kita melakukan kegiatan beribadah dimanapun itu, seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Ya, Karena di undang-undang juga sudah disebutkan kan kalau kita itu bentar. pasal 29 Iya, negara itu. pasal 28E ayat 1 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, benar. Pasal meskipun 29 ayat 2 memastikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang artinya, kalaupun memang kita tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut, seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak fasilitas atau merusak fisik kita ya. betul. Kalian ya. Ya. Benar. Benar. Dan ini aku juga lihat di artikelnya, adik yang punya rumah itu katanya nggak akan melakukan ibadah bagi umat Kristen. Mungkin itu Maksudnya? ya, katanya nggak akan dibolehin lagi ibadah bagi agama Kristen di vilanya. Mungkin itu dampak trauma psikologisnya juga sih, apalagi karena ada perusakan fasilitas kan di vilanya. Jadi lebih ke aware untuk kedepannya. Dan mencegah juga terulang kembali. Iya, benar. Dan menurut kalian nih, Ya. kita sebagai orang Kristen, terutama remaja Kristen lah, gitu. Bagaimana cara kita untuk berperan dalam menyikapi kasus yang terjadi ini? Dalam menjaga kerukunan antar umat gitu. Sebagai orang Kristen. Hal yang paling penting sih menurut aku, kita harus membangun sikap toleransi kita, apalagi ke agama, maksud aku ke orang-orang yang memeluk agama berbeda. Tuh. Itu yang paling utama dari kita. Terus kita juga harus lebih terbuka komunikasinya ke agama-agama lain. Setuju sih. Saling menghargai aja. Ya, benar. Dan kalaupun misalnya memang mengharuskan ada izin dari kegiatan keagamaan tersebut, alangkah baiknya kita hanya sekedar dikomunikasiin nggak sih, atau memberikan surat imbauan gitu, nggak perlu ada kekerasan ataupun intimidasi, benar nggak sih? Benar. Iya. Dan sebagai remaja Kristen kita wajib banget untuk menghidupi iman dalam kehidupan kita sih. Seperti yang diajarkan Tuhan Iya. sorry tadi aku keluar. Iya. Oke. Jadi menurut aku itu kita penting banget untuk menghidupi iman.
kekristenan kita dalam kehidupan nyata. Jadi kita harus, menurut aku ya, kalaupun ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak harus membalas kejahatan mereka dengan perbuatan jahat juga. Mengampunilah. Benar, Kan mengajarkan kita untuk mengampuni. benar. Apalagi di lingkungan kita yang sangat banyak keberagamannya. Ya. Iya, betul. Um, Dan menurut kalian, menurut aku nih ya, ya, pendidikan agama Kristen ini itu memiliki peran penting dalam mengatasi konflik, gitu kan? Karena menurut aku di pendidikan agama Kristen ini kita tuh diajarkan untuk dialog lintas agama. Kita diharapkan untuk berbicara dengan orang yang beragama beda, gitu kan? ya, Jadi terbukalah gitu ke semua orang, benar. nggak hanya fokus ke satu umat gitu. Terus kita juga di pendidikan agama Kristen ini kita dapat dibentuk karakternya jadi toleran dan kritis, dan juga kita bisa menggabungkan iman kita ini dalam kehidupan nyata gitu. Benar. Yes. Yang mengampuni. Ya. Itu parah sih kalau sampai Saling kejadian. balas-balasan, kita nggak menemukan titik terang, akhirnya kita jadi perang gitu loh. Benar. Di negara sendiri gitu. Nah, kalian ada saran nggak gitu atau solusi gitu terkait konflik yang terjadi ini? Sarannya sih Komunikasi. Benar. komunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi paling penting. Kalau Dan- memang butuh izin ya izin. Kan bisa izin ke RT. Iya. Kepanjang itu. Dan yang paling penting sikap toleransi sih. Iya, itu sih Itu Ya sih yang juga paling penting. kayak intinya. kalau memang gak ada izinnya ya dibicarain baik-baik. Iya. Jangan langsung merusak. Dan jangan menganggap sebelah mata agama lain. Iya, benar. Ya. Mm-mm. Mereka sudah paham ya. Sama-sama enak gitu kan, sama-sama tahu. Pak juga Sama paham. sih. Jadi menurut kalian itu penyebab terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan itu sebenarnya karena memang miskom doang atau memang karena ada prasangka dari pihak-pihak tertentu? Kedua, Menurut aku keduanya, tapi yang paling menonjol itu prasangka sih. iya. Benar. Benar. Terlalu Terus ini dikuasai juga emosi. ada, menurut aku ada faktor dari mayoritas kan di Indonesia ini kan ada yang nggak hanya satu agama, ada yang mayoritas, ada yang minoritas gitu. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau kelompok mayoritas ini lebih berkuasa, lebih suka-sukanya lah gitu dalam mengatur ya kehidupan
keagamaan gitu. Berarti mereka merasa superior dan overpower ya? Nah, itu maksud aku. Betul. Tapi kita nggak boleh membuat kelompok minoritas ini merasa terpinggirkan, bener nggak sih? Karena Benar. semua orang itu punya hak yang setara dalam menjalankan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28E dan Lagian 29. kalau kita lihat-lihat juga semboyan negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi masa kita nggak bisa untuk mengimplementasikan hal tersebut ke dalam kehidupan kita? Itu aja sih. Iya sih. Tapi mungkin aku pikir-pikir juga para tersangka itu memang intoleran. Iya. Iya. terlalu Ini apa? debat-debat. Ya, Cie. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, Terkait pelakunya itu terlalu terbawa emosi. siapa-siapa aja sih? Maksudnya kayak mereka punya jabatan apa aja gitu. Salah satu orang yang ikut dalam perusakan itu tadi ketua DPC PDIP. Tapi kalau yang lain mungkin warga setempat atau orang-orang yang mendukung si ketua tersebut. Wah, ini inisialnya. Aku dapat cuman inisial nih sih ini. Itu termasuk penyalahgunaan wewenang nggak sih? Ya, penyalahgunaan kekuasaan. Dan aku pikir juga dengan dipecatnya dia itu udah jadi konsekuensi setimpal atas perbuatannya sih. Betul. Memang harusnya begitu. Tapi menurut kalian dengan adanya bukan maksud aku kan di negara kita ini banyak ya kasus-kasus yang kayak gitu, entah itu pembubaran kegiatan keagamaan atau pembubaran bukan perusakan fasilitas dan pembubaran gereja, mungkin banyak kan di Indonesia yang kayak gitu. Menurut kalian ini bakalan berdampak nggak ke kehidupan kita? Menurut aku sangat sih. Sangat banget. Kenapa? Karena dengan banyaknya kasus-kasus seperti itu, umat-umat yang minoritas lah kita sebut ya. Mereka jadi pasti ada rasa ketakutan tersendiri kalau mau melakukan kegiatan di luar gitu. Apalagi yang belum ada izinnya. Nah, jadi mereka kayak benar-benar sangat mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan ibadah gitu. Karena udah ke distract, udah ke doktrin kalau gimana ya bilangnya? Belum melakukan tapi mereka udah melihat kasus-kasus pembubaran, pelarangan kegiatan ibadah gitu. Jadi mereka juga jadi takut untuk melakukan kegiatan ibadah gitu. Berarti lebih ke banyak dampak negatifnya ya? Pasti. Dampak positifnya menurut aku juga nggak ada. Mungkin iya. Namanya sudut pandangnya. Benar. Lebih mendekatkan diri aja kepada Tuhan. Iya, betul.
Jadi kesimpulannya menurut kalian apa? Kesimpulannya, dan dampaknya juga bukan hanya sosial, tapi psikologis dan spiritual gitu kan. Benar. Dan menurut aku dari sudut pandang pendidikan agama Kristen nih, ini tuh mengajarkan kita kalau iman itu nggak bisa diajarin lewat teori aja gitu. Kayak nilai-nilai kasih, perdamaian, dan keadilan itu kita benar-benar harus memahaminya secara dalam. Nggak bisa hanya sekedar abstrak gitu definisinya, harus kita pahami secara dalam supaya Berarti harus ada contoh langsungnya ya. iya itu harus ada contoh langsung, nggak hanya teori. Kalian ada masukan atau tanggapan atau ada saran pendapat lagi nggak terkait kasus ini? Apa ada yang perlu mau dibahas gitu? Kalau masih ada yang dibingungkan boleh kita diskusi lagi. Kalau misalnya udah jelas juga. Mungkin saran dariku untuk para pemerintah, lebih tegakkanlah keadilan itu. Karena kan di Indonesia ini jelas sangat beragam ya, etnis, budaya, ras, golongan, bahkan agamanya. Jadi kalau maksud aku, jadi kalau semisalnya kita lebih berpihak kepada yang mayoritas, bagaimana apa sih nasib daripada orang-orang yang minoritas tersebut? Itu aja. Istilahnya jangan pilih kasih lah ya. Benar. Karena kan di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Flora gimana? Ada ininya atau Cukup. cukup? Kalau menurut aku juga udah cukup sih pembahasan kita tadi. Mulai dari kronologinya kita udah menjelaskan, kita udah mencari tahu ya, serta penyebab terjadinya konflik, terus langkah-langkah penyelesaiannya itu udah cukup apa belum kita juga udah bahas. Terus kita sebagai orang Kristen juga sudah memberikan saran dan rekomendasi lah gitu. Sebagai remaja Kristen kita perannya gimana dalam menyikapi kasus ini. Dan pembahasannya juga udah kita simpulkannya sampai akhir. Jadi aku rasa diskusi kita udah cukup sih, udah cukup jelas. Ntar nanti kita tinggal buat dalam versi tulisannya aja ya. Oke, kalau gitu ini diskusinya aku akhirin ya teman-teman. Shalom semuanya. Shalom.